saya mohon pertimbangan Yang di-Pertua kerana ini sangat menyentuh perasaan bukan saja orang Sabah tapi rakyat Malaysia. Dinamika kawasan Asia Tenggara kembali berada di titik nadir keterikatan geopolitik yang krusial. Langkah strategis Manila membangun pangkalan militer modern di Pulau Balabac dengan sokongan penuh pendanaan dan logistik dari Amerika Serikat menandai pergeseran peta kekuatan di koridor maritim vital ini. Lokasinya tidak bisa dipandang sebelah mata, hanya berjarak 50 km dari pantai utara Sabah, Malaysia. Located just 50 kilometers from Malaysia's Sabah and less than 300 kilometers from the contested Spratly Islands, the island provides a natural vantage point over vital sea lanes. Pulau Balabac bukan lagi sekadar gugusan hijau yang tenang di ujung Palawan. Pangkalan ini dirancang sebagai benteng pertahanan terdepan dalam kerangka kerjasama pertahanan Enhanced Defense Cooperation Agreement antara Manila dan Washington. The Philippines and the United States. EDCA has become a cornerstone of the two nations' defense partnership, allowing U.S. forces rotational access to key Philippine bases and enabling joint infrastructure projects like the one on Balabac. Secara teknis, penempatan aset radar presisi tinggi, landasan pacu militer, dan fasilitas pendukung armada perang di titik ini bertujuan memantau pergerakan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Namun, implikasi keamanannya langsung terpancar ke pintu gerbang tetangganya, Malaysia. Jarak 50 km adalah rentang yang sangat tipis dalam kalkulasi militer modern. Supaya untuk ahli Dewan, kalau selepas itu tak boleh dibincang, tak apa. Jadi kita ada perbincangan. Kemudian kementerian beri penjelasan. Bagi Kuala Lumpur, kehadiran militer skala besar yang melibatkan kekuatan asing tepat di bibir pantai Sabah menghadirkan dilema ganda. Pertama, meningkatnya risiko militerisasi dan potensi eskalasi jika persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok memanas. Kedua, bayang-bayang isu historis terkait klaim batas wilayah serta potensi pelanggaran kedaulatan maritim yang kini semakin kompleks dengan hadirnya aset-aset tempur canggih. The island's location enables the Philippines to assert its territorial claims while ensuring its military has a presence near key choke points. Malaysia senantiasa memegang teguh prinsip kawasan yang bebas, netral, dan damai. Kehadiran pangkalan Balabac memaksa diplomasi Kuala Lumpur bergerak lebih cermat, menyeimbangkan hubungan dengan Washington dan Beijing, sembari memastikan kedaulatan Sabah tetap bergeming tanpa provokasi. Pilihan Filipina memperkuat pertahanan nasionalnya adalah hak berdaulat, namun dampaknya menembus batas-batas teritorial tetangganya. Di Selat Balabac yang sempit ini, ketenangan maritim kini berpacu dengan kalkulasi strategi global. Akankah ini menjadi benteng stabilitas atau justru pemantik ketegangan baru di kawasan? Waktu yang akan menjawab. Vital step in fortifying the country's defense perimeter in the West Philippine Sea. The runway, capable of accommodating large military aircraft, is designed to enhance mobility for the Philippine Armed Forces and... Silahkan tulis pandangan Anda tentang hal ini di kolom komentar ya. Saya pamit undur diri, terima kasih telah menyaksikan Rumah Bekicot, berita terkini cocok untuk ditonton. Sampai jumpa di analisis berikutnya. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe ya. Thank you. Supaya untuk ahli Dewan, kalau selepas itu tak boleh dibincang, tak apa. Jadi kita ada perbincangan, kemudian kementerian beri penjelasan atau jawapan untuk membantu, untuk menjawab kepada hal-hal ini dibangkitkan. Jadi saya mohon pertimbangan Yang di-Pertua kerana ini sangat menyentuh perasaan bukan saja orang Sabah tapi rakyat Malaysia. Mana mungkin satu negara merdeka dan berdaulat dicabar tentang kedaulatannya dan parlimen tidak dibenarkan membahas. Bila dicabar di mahkamah, dipertikai semua hak kebebasan Sabah yang menjadi satu wilayah Malaysia. Dan mana boleh satu negara atau rakyat boleh menganggap ini satu perkara yang ringan. Siapa saja mencabar 1 inci tanah kita itu, mencabar seluruh. Betul. Tetapi saya terpaksa teliti, baca, minta pandangan program-program kerana ini soal kedaulatan. Jadi saya harap semua bermula daripada ahli-ahli yang berhormat dari Sabah, tak kira daripada parti mana, kalau tak bangun menyokong ini, saya minta rakyat Sabah hukum mereka. Terima kasih yang